Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang ini ya, menghitung eh, stabilitas ya, menghitung stabilitas kapal dengan maksud stability ya, maksud stability. Jadi eh, materinya itu ada pelatihan ya, ada pelatihan dulu di ITS yang diikuti sama dosen lain. Terus ada modulnya ya, modul untuk menghitung eh, tak teman-teman kalau mau cari materi ini juga sepertinya ada ya di internet. Kalau tinggal teman-teman cari saja mungkin ada yang upload terkait materi ini ya. Jadi saya share, nanti coba teman-teman cari. Sudah terlihat share-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini materinya ini ya, eh, terkait stabilitas. Kalau dibilang stabilitas ya, stabilitas itu adalah kemampuan kapal eh, untuk kembali ke posisi awal ya, upright atau tegak ketika namanya gaya luar itu sudah tidak ada efeknya lagi ke dalam kapal. Misalnya seperti itu ya, itu stabilitas ya. Stabilitas, pengertian stabilitas ya. Stabilitas kapal itu adalah kemampuan kapal untuk kembali ke posisi tegak ya. Untuk kembali ke posisi tegak seperti semula ketika kapal tersebut mengalami gaya luar atau oleng ya. Nah, ketika dia oleng, terus gayanya hilang gitu ya, terus dia akan melakukan namanya gerakan rolling sehingga dia kembali tegak lagi ya, upright ya, tegak ke posisi semula kayak begitu. Jadi stabilitas itu ada tiga ya, ada stabilitas positif, ada negatif, sama netral. Kalau misalnya positif itu seperti definisi yang tadi ya, ketika dia diberikan gaya luar, posisi kapal akan kembali ke posisi semula. Kalau misalnya dia netral, ketika diberikan gaya luar, dia akan mengalami posisi yang baru. Ya, posisi yang baru. Misalnya kapalnya digeser ke kiri oleh gaya luar, dia akan posisinya akan seperti itu terus ya, akan oleng ke kiri terus. Sedangkan negatif itu jika dia tidak memiliki namanya momen ya, momen pengembali ya. Ada bilang momen pemenggali, ada bilang momen jet ya, GZ ya, momen GZ, momen pengembali tidak memiliki. Maksudnya tidak memiliki nilainya negatif ya, nilainya negatif. Ketika kapal tersebut diberikan apa namanya gaya dari luar ya, dia akan membalikkan kapal tersebut ya, dia akan membalikkan kapal kapal tersebut. Itu pengertian stabilitas ya. Jadi stabilitas kapal itu ada beberapa kriteria ya. Kriteria itu yang harus dimiliki oleh setiap kapal sehingga kapal tersebut bisa dilakukan pengoperasian di ini ya, layak gitu ya, layak dilakukan pengoperasian. Dan kondisi ini berdasarkan BKI ada ketentuannya ya, load case atau eh, pembebanannya itu ada kriterianya, itu harus dilakukan perhitungan stabilitas ya. Kriteria stabilitas menurut AIMO, kalau teman-teman lihat ya, kriteria stabilitas menurut AIMO ada sekitar 5 atau 6 ya. Kalau kita tanya ya, cek kita ketik ya, kriteria stabilitas menurut AIMO. Ya, ini stabilitas kapal ya, mudah-mudahan dia ngerti ya, stabilitas kapal.
Nah ini, oke, ini dia jelaskan sangat jelas ya. Kriteria stabilitas kapal menurut International Marine Organization IMO umumnya mengacu pada Intake Stability Code atau IS ya. Intake Stability Code 2008 yang berlaku untuk berbagai jenis kapal niaga. Beberapa kriteria dasar yang paling sering digunakan adalah luas kurva GZ ya, rating level curve ya, atau kurva level level itu lengan ya, lengan rating itu pengembali ya. Kurva lengan pengembali atau kurva GZ dia itu luas luas eh, kurva tersebut dari antara 0 sampai 0 derajat sampai 30 derajat. Itu 0 derajat itu maksudnya apa, teman-teman ya? 0 derajat itu berarti kapalnya masih upright ya, masih tegak. 30 derajat berarti kapalnya sudah miring 30 derajat. Ngerti ya, teman-teman ya? Berarti 0 sampai 30 derajat itu artinya apa? Kapal tersebut dari sudut olengnya 0 derajat upright, terus dia oleng ke kanan ya, ke sisi kanan atau starboard 30 derajat gitu ya. Terus dihitung luas kurva GZ-nya itu luasnya itu ya, luas kurva GZ-nya itu harus ya lebih besar sama dengan 0,055 meter radian gitu ya. Terus luas antara 0 sampai 40 hingga sudut downfloading ya. Jika kurang dari 40 derajat, luasnya itu lebih besar sama dengan 0,09 meter radian. Luas antara 30 derajat sampai 40 derajat hingga downfloading angle itu lebih besar sama dengan 0,03 meter radian. Nah, ini nilai GZ ya. Nilai GZ atau lengan ya, lengan pengembali rating level maksimum itu GZ maksimum adalah 0,60 ya, lebih besar sama dengan 0,2. Lebih besar dari situ tidak masalah. Terus dan terjadi pada sudut oleng 0,25 derajat. Idealnya antara 25 derajat sampai 35. Terus inisial metacenter height atau GM0 ya. Inisial itu awal ya, teman-teman ya. Inisial metacentric height itu atau GM0 itu harus lebih besar sama dengan 0,15 meter. Nah, nilai ini merupakan batas minimum IMO untuk kapal yang tunduk pada IS code ya. Terus pengaruh penumpang dan beban ini nanti dipelajari ya. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya. Terus sudut GM maksimum itu harus ada di 40 derajat, ada. Nah, ini sudut GM maksimum harus ada lebih besar sama dengan 25 derajat, game awal itu lebih besar sama dengan 0,15 derajat. Nah, untuk teknik perkapalan, untuk tugas itu bisa kita lakukan dengan maksud stability, ya, maksud stability. Nah, coba kita buka ya maksud stability, stability. Nanti teman-teman silakan buka di rumahnya masing-masing. Enterprise 64 bit, tinggal di open saja. Ya. Nah, ini kira-kira defaultnya kita buat eh, apa namanya displaynya secara default mana ya, nah, restore default. Nah, ini kok bisa gitu, kira default layoutnya seperti ini ya. Nah, layoutnya seperti ini, ada profile menunjukkan gambar, ada input ya, untuk tangki ya, input ini apa namanya
membuat tangki di sekitar di sini ya. Terus ini untuk satu itu load case ya. Load case itu pembebanan ya, pembebanan kondisi pembebanan pada kapal misalnya 70 derajat, eh 75%. Terus ada result, ada grafik dan juga report ya, report atau hasil hasil pelaporannya ya. Kira-kira kembali ke materi stability apakah software yang membantu dalam stabilitas yang dapat dianalisa uh, pada maksud stability sering dibagi menjadi indeks stability. Karena ini mengerti ya. Indeks stability sendiri merupakan analisa stabilitas kapal pada kondisi diam tanpa terjadi kebocoran dan pengaruh dari eksternal. Tidak hanya digunakan untuk menghitung stabilitas, namun maksud stability juga dapat digunakan untuk menghitung longitudinal ship strength maupun upright hidrostatik. Teman-teman bisa juga melakukan ini ya, upright hidrostatik ya. Tampilan maksuf modeler ya. Pada saat membuka maksuf modeler maka dapat tampilan awal ya. Sebenarnya bukan maksud modeler ini ya maksudnya ya teman-teman ya. Salah tuh. Maksud stability. Oke, tampilannya sudah tadi ini beberapa icon ya. Icon dan juga beberapa jendela pengaturan. Misalnya ini load case ya gambar seperti ini load case. Gambarnya seperti ini untuk jendela pengaturan damage stability. Ini definisi tank, ini jendela untuk definisi sound pipe, ya, jendela untuk berdefinisi lubang penghubung pada tangki, jendela untuk mendefinisikan margin line, jendela untuk sudut healing kapal, jendela untuk trim kapal, terus jendela untuk kenaikan syarat kapal, jendela definisi kenaikan displacement. Nah, ini icon-iconnya bisa teman-teman lihat ya. Jendela definisi nilai free surface moment ya. Definisi gelombang, bentuk gelombang, jendela definisi sagging hogging ya, icon untuk mengaktifkan intake tank pada model 3 dimensi ya, icon guna mengaktifkan posisi CG tank. Nah, teman-teman bisa uh, apa namanya? Bisa lihat di sini ya, jendela grafik, jendela hasil berupa rangkuman laporan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Bisa dilihat di sini, oke? Di bagian sini ya, teman-teman. Terus selain icon-icon di atas dapat ditemukan juga beberapa menu yang sangat membantu dalam analisa maksud stability ya, seperti case ya. Case itu maksudnya itu untuk mengatur case yang dapat digunakan dalam analisa stability ya. Misalnya ini teman-teman ya. Ini ada di pojok kiri atas ya. Pojok pojok kiri atas ada namanya analisis mode ya. Analisis mode ini teman-teman mau pilih apa? Misalnya upright, hydrostatic ya. Ya. Terus ada lurch angle stability. Oke. Ada equilibrium. Terus ada spesifik ini ada KN value, ada limit KG, ada fluidable length, ada longitudinal strength, probability ini termasuk lengkap ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya ini kan kepotong-potong ya, nggak lengkap gitu ya teman-teman ya. Nah ini kurang lengkap ya. Tapi untuk menghitung stability ya kita masuk ke lurch angle stability yang ini ya, lurch angle stability ya. Analisis mode. Kalau misalnya kita tanya di sini ya, pada maksud stability analisis mode apa saja yang bisa dihitung. Nah, ini nanti akan muncul ya. Nah, ini ada index stability ya. Index stability ada damage stability, large angle stability,
ada wave kriteria analisis, equilibrium analisis, loading condition analysis, ada tank phase surface, ada kriteria analisis, ada rolling period analysis, ya banyak ya teman-teman ya. Ada loading, ada intake stability, ya, large angle stability. Coba kita lihat, ini large angle stability, longitudinal probabilistic, saya pakai yang ini ya teman-teman ya, large angle stability. Kita pakai yang itu. Terus analisis ya, ada display ya untuk mengatur analisis stabilitas ya, analisis stabilitas. Ada case, analisis strength, ada display. Definisi tangki dan kondisi muatan ya, definisi tangki dan kondisi muatan. Pertama-tama teman-teman silahkan ya buka apa namanya, buka kasus ya, open apa namanya, sini dulu ya, buka ini dulu ya, profile dulu ya, diklik klik gede ya, profile ya, profilnya diklik gede, kan ada ini ya, yang ini ya, profile yang paling atas diklik gede, terus masuk ke file, terus open design ya, open design, coba masuk ke latihan 12 ya, latihan 12, langsung klik OK. Terus misalnya ada uh, nah ini diminta ya, calculate new section. Misalnya ini ya. Terus dia bilang include skin thickness. Kalau misalnya include, kalau misalnya include pakai ya. Misalnya include itu termasuk ya. Apakah termasuk perhitungannya untuk ketebalan skin atau plat ya, plat luar itu enggak usah ya. Terus stationnya, approximation station. Jadi ini kalau kamu menganalisa di sini maksud stability-nya apakah memiliki stationnya yang dianalisa 50, apakah 100, apakah 200, apakah 500, kayak begitu ya. Jadi teman-teman semakin tinggi nilainya ya, approximation stationnya, maka hasil analisanya akan semakin akurat gitu ya. Nah, di sini saya pilih yang low saja ya, low ya. Terus surface precision ya. Apakah presisi surface dihitung? Jadi istilahnya ini semakin high dia semakin analisanya semakin bagus. Ini saya pilih medium saja, terus low ya. Approximation stationnya itu sekitar 5, 50. Terus saya klik OK. Ini kapal yang akan kita kita analisa ya. Nah, kira-kira seperti ini. Harus dipastikan ya teman-teman, zero point-nya berada di belakang atau di AP ya. Berada di belakang atau di AP. Terus teman-teman untuk nanti kita akan mendapatkan apa namanya, membutuhkan data-data dari Microsoft Modeler ya, kita buka lagi ya Microsoft Modeler untuk latihan ini. Nanti kita buka di data, kita buka di hidrostatik ya. Kita kembali ke Microsoft Stability. Nah ini teman-teman kapal yang ingin kita analisa stabilitasnya. Terus kita masuk ke sini ya, pendefinisian tangki ya. Pada tahap ini kita mendefinisikan setiap tangki pada kapal termasuk dengan nilai muatan yang diangkut dalam tangki kargo tersebut kapal, sehingga distribusi muatan dapat didefinisikan dahulu kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus mendefinisikan setiap tangki yang ada pada kapal ya. Termasuk dia bilang nilai muatan yang diangkut dalam kapal atau cargo hold. Jadi cargo hold itu juga kita kan sebagai tangki ya, ya, cargo hold tersebut. Nah untuk mendefinisikan
tangki, kita harus masuk ke icon room definition maksud ya. Setelah icon room definition seperti gambar titik titik. Nah ini room definition Windows. Room definition Windows itu yang ini input. Ada tulisan di sini room definition Windows. Nah di sini ya ini yang diminta oleh gambar 3.3. Selanjutnya untuk mengaktifkan worksheet dan untuk mendefinisikan tangki. Untuk menambahkan tabel pendefinisian tangki, maka kita lakukan perintah yang sama ya. Untuk menambah tabel lagi ya, menambah tangki lagi kita kontrol A, menambah tangki lagi kita kita lakukan kontrol A. Seperti itu. Nah, ini coba kita buat ya di contoh ini ya, di contoh ini kita buat tangki ya. Ini kontrol A. Nah, itu satu. Terus tipe tangkinya kita buat tangki. Misalnya ada kompartemen, dibuat kompartemen. Kalau memang dia kompartemen ya. Tapi kalau tangki misalnya kita buat jadi tangki. Terus intake permeability. Maksudnya ini tangki ini bisa dimasuki oleh air 100% apa enggak gitu ya. Atau terjadi kebocoran apakah bisa dimasuki oleh enggak 100% apa tidak. Nah ini tipe-tipe tangki ya. Intake tipe tangki ya, tank ya. Pada kolom tipe berfungsi mendefinisikan tangki sesuai fungsinya ya. Intake permeability dan damage permeability berfungsi untuk mendefinisikan air atau fluida yang diperbolehkan mengisi tangki. Untuk analisa intake stability dapat diisi dengan nilai 100% ya. Kita isi 100%. Terus specific gravity berfungsi untuk mendefinisikan muatan dalam tangki dalam satuan ton per meter ya. Untuk kolom ini diisi nilai 0,8 ton per meter. Tipe fluida, penamaan dari fluida tersebut ditentukan pada specific gravity. Untuk nilai specific gravity, fluid type yang telah disediakan maksud dapat dilihat pada kolom analisis density. Ya, kira-kira misalnya ini ya teman-teman ya. Ini specific gravity 1 ya. Tipe fluidnya kita bisa lihat di sini. Analisis ada namanya density. Nah, teman-teman kodenya ini misalnya S itu adalah salt water, B itu water ballast, terus fresh water itu W, itu density-nya 1. Kalau diesel oil, diesel atau kita buat D, ya D. Misalnya saya buat tipenya D, ya di sini ya tipenya D, terus saya enter, maka langsung spesifik gravity-nya berubah jadi 0,4 ya. 0,4. Terus kita harus mengisi yang ini ya teman-teman ya. Ada yang ini ya. Nah ini ada after, ada for, ada apa namanya F port ya, F starboard, F top dan F bottom ya, F bottom. Nah ini menandakan namanya itu adalah posisi dari tangki ya. Di situ juga dikatakan ya. Ini membuat tangki ya, membuat tangki. Untuk keenam kolom ini dapat didefinisikan seperti gambar 3.4 ya. Definisinya. Jadi ini gambar kapal ya teman-teman ya. Jadi tangki ini posisinya di mana gitu ya. Tangki ini posisinya di mana. Jadi kalau dibilang fore ya misalnya ini adalah posisi gambar kapalnya ya.
Nah, ini adalah gambar kapal, terus yang box di sini itu adalah tangki yang akan dibuat, gitu ya. Jadi fore itu berarti ujung depan tangki ya. Terus after itu adalah ujung belakang tangki. Terus itu dihitung dari zero point ya, dihitung dari zero point gitu ya teman-teman ya. Dihitung dari zero point. Terus bottom itu bagian bawah tangki, terus top itu bagian atas tangki. Oke. Itu dihitung dari mana? Itu dari baseline. Ya, sedangkan untuk after dan for itu kan dia bilang jarak zero point ke AP dari tangki, for itu adalah jarak zero point dari ke FP dari tangki. Jadi jarak dari sini ya teman-teman, point ke bagian depan atau fore ya, forenya tangki ya. Terus dari zero point ke jarak after dari tangki. Terus kalau port ya, F port dan starboard itu adalah jarak center line ke port side dari tangki ya. Jadi sisi kiri dari tangkinya gitu ya. Apabila posisi tangki berada pada port side, maka nilai diberikan minus ya. Jadi kalau misalnya saya ingin buat tangkinya dari kanan, dari kiri ke kanan, maka port side itu nilainya negatif ya teman-teman ya. Jadi sebelah kirinya center line itu ya diukur dari center line ya. Jarak center line ke port side itu negatif ya. Jadi port itu adalah negatif, starboard itu adalah positif ya. Jadi ini nanti nilai yang di sini itu adalah nilai yang negatif ya karena dia di kiri ya. Kiri yang di sebelah kanan itu nilainya positif ya. Nilainya positif. Kira-kira seperti itu. Nah, itu diukur dari mana ya teman-teman? Kalau misalnya port side starboard kiri kanan itu diukur dari center line. Kayak begitu. Nah, ini ada dibuat agak lebih tinggi bisa ya. Nah, ini random definition ya. Top adalah jarak dari baseline ke top dari tangki. Ya, bagian atas. Terus F bottom adalah jarak dari baseline ke bottom dari tangki. Nah, setelah kita mengisi semua kolom yang 3 tersebut, jangan lupa kita harus melakukan update tangki tersebut dengan menekan icon ini, update tank. Di sini ya, update tank itu bagian yang ini teman-teman ya. Nah, ini update load ya. Langsung diklik di situ. Nah, misalnya ini kan kapal ini ya itu memiliki dimensi ya di apa namanya? Memiliki surface ya latihan 12 itu panjang kapalnya itu adalah 40, lebarnya 8, tingginya 5 ya. 40 panjangnya, lebarnya 8, tingginya 5. Coba kita buat tangki ya. Kita buat tangki di sini ya. Kalau misalnya after itu kan bagian belakang dari tangki, misalnya kita buat dia di tengah ya. Misalnya 30 bukan. Buat 20 gitu ya. Atau 15 lah ya. 15 di depannya itu kita tambah misalnya panjang tangkinya adalah 10 meter ya 25 gitu ya. Ya, jadi depan itu 25. 25 ini apa? 25 meter jaraknya dari zero point ya atau dari AP ya. Terus ini 15, ini port side jangan lupa kita taruh minus ya. Misalnya minus kan lebarnya itu 8 ya. Misalnya minus 2 sebelah kiri, di sini 2. Jadi dia center line ya, ke kanan 2, ke kiri 2. Topnya itu misalnya kita buat 3, bottomnya itu kita buat 1,1 ya. Nah, ini kira-kira seperti ini sudah selesai kita buat tangki. Kita tekan yang ini ya. Update load ya. Kita tekan. Nah, ini sudah selesai. Nah, sudah selesai di sini ya. Tangkinya sudah ada. Terus kita langsung masuk ya. Mendefinisikan kondisi stability ya. Tahap ini akan ditentukan kondisi-kondisi dalam pengujian stability, sering disebut dengan load case condition. Jadi begini teman-teman, kalau misalnya kita menghitung stabilitas,
itu ada kondisi-kondisi pembebanan yang harus dihitung. Misalnya ya, kalau kapal ikan pergi untuk melakukan penangkapan ikan ya, kapal perikanan ya, kapal ikan misalnya dalam keadaan bahan bakarnya full, ya fresh waternya full, terus apa namanya bahan makanannya juga ya juga full gitu ya. Terus yang kosong itu, terus umpannya juga banyak gitu ya. 100% yang kosong itu adalah eh, fishing hold ya. Ya, fishing holdnya yang kosong ya, atau ruang muat untuk ikannya kosong. Nah, dalam keadaan seperti ini kita harus hitung apakah dia stabilitasnya memenuhi kriteria stabilitas IMO. Nah, pada saat dilakukan pengencarian kapal, dihitung lagi kondisi-kondisi pembebanannya ya. Kondisi-kondisi pembebanan kapal misalnya bahan bakarnya sudah habis setengah, 50% habis, terus umpannya juga 50% habis, sedangkan tangkinya itu sudah 75% habis. Ini terisi ya. Fishing holdnya 75% terisi. Nah, itu ya kondisi-kondisi ini yang harus dilakukan perhitungan stabilitas. Nah, teman-teman, ini kondisi stabilitas itu dilakukan pada ini ya, loading case. Nah, untuk penentuan loading case itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini LC ya, MTLC loading case. Kalau ikonnya itu pakai yang ini, teman-teman. Nah, ini load case yang ada timbangan itu ya. Terus kita klik besar, terus sama juga apa namanya pekerjaan baru ya, load case baru itu kontrol A ya. Itu kontrol A. Nah, ini kita buat kontrol A, load case 1, kita klik OK ya. Nah, ini. Jadi sudah ada definisi tangki di sini ya, teman-teman ya. 50% terisi gitu ya. Terus unit mass, ada totalnya ini semua. Terus like ship ya. Like ship ini apa? Like ship ini adalah berat kapal kosong ya, berat kapal kosong. Like ship itu kalau kita di perancangan kapal kan berat dari konstruksi ya, baja ya, konstruksi kapal, berat dari mesin, permesinan kapal, dan berat dari instalasi atau equipment ya, atau peralatan-peralatan kapal. Misalnya itu kan kalau tidak salah itu sekitar 0,4 ya, 0,4 dari displacement volume ya. 0,4 dari displacement volume. Kita coba seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk displacement volume kita bisa lihat di sini. Displacement berat ya. Windows, data, kita cari calculate hidrostatik. Nah, ini dapat displacementnya kan 558 ya, 558 ton. Kalau kita buat kalkulator, aduh, wes di luar aja ya. Kalkulator. Ini tadi itu 558 ya. Jadi 556 dikali 0,4. Jadi 222,4 ton ya. Kita coba seperti itu ya, teman-teman ya.
itu 222, terus long arm-nya itu longitudinalnya ya, atau setengahnya, seperempat. Kalau kita lihat di sini, kita lihat area, calculate area. Kita lihat ya, LC ya, LC dan vertikal ini 18 dan ini vertikalnya 2 ya. 2 misalnya 75% terisi ya. Nah, kira-kira jumlah bebannya itu sekitar segini ya, 291 ya. Terus selesai ya teman-teman ya. Load case-nya udah selesai. Kita masuk ke long arm sudah ya. Teman-teman, untuk mas pada leg ship kita isikan dengan berat kapal kosong tanpa muatan LWT. Sedangkan long arm dan pada leg ship kita isikan LCG, center of gravity tengah dari panjang keseluruhan kapal. Misalnya seperti itu ya. Untuk vertical arm leg ship kita isikan dengan vertical center gravity. Dapat disikan nilai dari tingkat gasnya. Tahap analisa. Tahap ini kita akan menentukan kriteria dalam analisa yang kita inginkan ya. Kriteria yang kita pilih sesuai dengan rule yang kita gunakan pada kapal yang dianalisa. Kalau misalnya kita ingin menentukan rule-nya itu berada di ya ini analisa, ada kriteria, ada icon yang seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita buka analisis, terus ada kriteria yang ini teman-teman. Nah, kriteria kita klik ya di bagian analisis ya, menu analisis, terus ada kriteria, kita klik, baru kita centang IMO ini ya. Ya, ini ada bagian ini juga, bagian ini dicentang. Nah, kriteria yang ini dicentang teman-teman ya. Bagian yang ini ya, IMO A749 18 code index stability, terus kriteria desain kriteria applicable to all ship. Ya, ini yang 0 sampai 30, 0 sampai 40, 30 sampai 40, maksimum GZ ya pada 30 atau lebih besar. Terus sudut maksimum GZ dan juga GM ya. GM awal seperti apa. Nah, itu tinggal kita recalculate ya. Terus kita klik OK. Terus ada juga ya teman-teman kalau misalnya kita mencari apa namanya? Unit ya. Misalnya kita buat data, kita klik unit, kita pilih apa? Misalnya untuk panjang meter, masanya ton, untuk gaya kita buat newton, untuk kecepatan kita pilih knot, untuk sudut ya GZ area kita pakai radian misalnya ya, kita pakai radian karena di awal tadi kita sudah kriteria stabilitas kita buat meter radian ya di awal yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini meter radian, M radian. Untuk GZ-nya kita buat GZ area angular measure unit kita pakai radian ya. Kita klik OK. Terus kriteria sudah. Ini sudah ya. Nah, ini kriteria IMO yang sudah saya bilang tadi ya. Setelah itu baru kita masuk ke ini ya, menentukan rule sudah.
Terus kita masuk ke analisis, pilih hills, ya hills atau kemiringan ya. Terus dia bilang isi 0 sampai 90 derajat instead of 5 derajat. Posisinya ke starboard atau kanan kapal. Terus klik OK. Kita masuk ke analisis, terus hill. Kita masuk ke analisis, klik hill di sini. Ini dimulai dari 0 sampai 90. Terus instead of-nya itu adalah delta setiap derajatnya itu kemiringannya berapa gitu. Misal 5 derajat, 10 derajat, 15 sampai 90 derajat. Terus miring kemana? Ke starboard. Kita klik OK. Nah, setelah itu selesai, baru kita melakukan langkah terakhir ya, yaitu menekan tombol analisis ya. Nah, ini yang warna hijau ya, teman-teman ya. Langkah terakhir yaitu memulai analis dengan menekan tombol yang ini. Terus hasil dos dan lain sebagainya. Kita coba ya. Nah, setelah itu selesai, kita coba analisa yang ini ya. Klik yang ini teman-teman. Start analisis ya. Klik yang ini, start analisis. Nah, ini sudah selesai. Reportnya di sebelah sini ada result, ada grafik, dan ada report ya. Misalnya result ini hasilnya ya. GZ-nya, terus area under GZ, ada displacementnya, ada draftnya. Nah, ini hasil GZ-nya, kurva GZ-nya ini, teman-teman. Terus untuk gambar stabilitasnya seperti ini ya. Gambar stabilitas yang berwarna hijau itu adalah kurva GZ-nya atau kurva lengan pengembalinya. Yang inisial state of-nya atau delta derajatnya itu adalah 5 ya. Ada titik-titik ini. Ini. Terus warna hijau itu adalah GM0 ya. GM itu gravity sama metacenter ya. Atau metacenter awal ya, tinggi metacenter ya. GM itu adalah tinggi metacenter awal itu 3,615. Terus untuk mengetahui apakah stabilitas kapal ini sudah memenuhi, itu bisa kita lihat di report ya. Report yang ini ya, di bagian bawah ini. Bawah kanan ada Windows Report. Kita maximize, terus kita lihat paling bawah. Nah, ini ada kodenya ya, ada kode kriteria desainnya itu kan, ini nilai dari IMO-nya ya, nilai dari IMO, ya unitnya itu meter radian, ini aktualnya. Aktualnya ini maksudnya nilai dari kapal ya, nilai dari kapalnya, terus statusnya pas itu berarti lolos dari kriteria tersebut ya. Terus marginnya itu lebih dari kriterianya berapa persen, seperti itu ya teman-teman. Misalnya luas desain kriteria applicated to all ship ya, kriterianya itu luas ya. Luas kurva GZ dari 0 sampai 30 itu nilainya 0,055 meter radian. Untuk kapal kita ini yang kita hitung itu nilainya 0,442. Seperti yang sudah kita cari di sini ya. Di sini. Misalnya area GZ 0 derajat sampai 30 derajat itu lebih besar sama dengan 0,055 meter radian. Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi dia itu memenuhi ya, memenuhi. Terus untuk 0 sampai 40 ya nilai dari IMO-nya itu 0,09 meter radian, nilai kita itu 0,7198. Melebihi ya. Lolos. Terus 30 sampai 40 nilai dari IMO itu adalah 0,03 meter radian, nilai kita 0,2. Lewat ya. Terus GZ maksimum berada pada sudut 30 derajat atau lebih. GZ maksimumnya adalah 0,2, aktualnya kita itu 1,8. Terus angle maksimum GZ-nya nilainya itu 25, harus lebih besar dari 25, punya kita itu 54, dia lewat ya. Terus inisial GM atau tinggi metacenter itu, tinggi metacenter awal 0,15 meter, punya kita 3,615, jadi dia lewat.
Seperti itu teman-teman. Jadi kriteria stabilitas IMO yang ada sekitar 6 ya. Ya 6 ini lolos untuk kapal dengan kondisi pembebanan yang tadi ya. Ini kondisi pembebanan ini ya, di mana leksipnya 222 ton, terus tangkinya itu beratnya 69 ton, totalnya adalah 291 dengan long armnya kriterianya seperti ini. Ini kurvanya yang harus kita tampilkan ya di misalnya perancangan ya. Nah ini grafiknya teman-teman bisa pakai ini. Terus misalnya tangki satu, misalnya saya ada tangki dua lagi bisa ya, tinggal diklik saja ya. Ini kurvanya, ini GZ-nya ya teman-teman ya. Ini GZ atau lengan pengembali, terus yang sebelah sumbu X itu adalah kemiringannya ya. Ini kemiringan 0 derajat, 10 derajat, 9, 6, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sampai kemiringan 90 derajat. Nah, ini untuk laporannya ya, report kegiatannya apakah lolos kriteria stabilitas menurut IMO. Nah, ini ada tanda pas di sini. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan melalui ini ya? Izin Pak bertanya Pak. Pak untuk hasil reportnya itu Silakan. kalau untuk di save jadi Word itu eh, gimana caranya Pak biar rapi Pak? Kadang berantakan Pak. Oh, nah itu. Nah, report ini ya kita simpan di Word gitu ya? Iya betul Pak. Karena untuk yang Coba ya. reportnya itu untuk grafiknya kalau di save kadang nggak ikut grafiknya, hanya tabelnya saja Pak. Oh, di screenshot saja, Pak. Oh, untuk Iya, yang berwarna tadi Pak ya. ah. Siap-siap Soalnya Pak. ini kan kalau misalnya kita coba ya kita simpan ya. Nah, ini save report atau save as. Save as report dokumen ya atau rich text format juga bisa. Report kita simpan. Misalnya kita buka pakai Excel juga bisa kayaknya. Nah, ini bisa ya. Oh, ini nggak ada gambarnya ya? Nggak ada Iya betul gambarnya. Pak. Nanti Jadi kalau disimpan di mode kalau Word, misalnya nggak ada gambarnya di screenshot saja. Gambarnya nggak ada. Gitu ya, Pak? iya betul. Nah sama tabelnya itu yang nggak bisa tersusun rapi juga Pak. Bisa kok, Pak. Tinggal ini aja di layoutnya dibuat jadi ini landscape. Nah, ini ya. Layoutnya dibuat jadi landscape.
atau pindahkan ke ini bisa kayaknya ke Word. Ya, misalnya ini. Sudah pernah coba ini Pak? Biasanya kalau untuk mengakalinya ini Pak, runningnya di per misal ini banyak, derajatnya dibagi. Nah, ini bisa di Excel. Kalau buat grafiknya langsung saja di insert chart seperti ini. Nah, ini kelihatan nih kurvanya nih. Bisa kurva kelihatan. Oh, siap Pak. Berarti bisa untuk masukkan ke Excel aja Ya Pak ya. bisa masukkan ke Excel terus nanti ditambah nilai GZ-nya seperti itu. Tapi kalau lebih gampang di ini saja apa namanya? Di screenshot saja. Baik Nah, Pak. ini kan bisa nih di copy ya. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Ada Pak. Ada punya analisanya. Jadi yang pertama itu tentukan ini ya, itu tangki, habis tangki baru load case, kriteria stabilitasnya IMO, baru analisis healingnya ya dari 0 sampai 9 derajat, baru load case ya, load case itu tadi sudah saya sebutkan, load case itu berapa derajat dia ini ya. Jadi teman-teman analisa bisa menambah tangki, banyak-banyak tangki di sini bisa dilakukan. Di buku ini juga ada latihannya ya. Di ini pelatihan ini ada latihannya untuk membuat tangki banyak-banyak gitu ya, teman-teman ya. Buat tangki banyak-banyak sehingga betul-betul sesuai dengan real case yang ada di kapal kayak begitu. Nah, di sini dikatakan report view Windows bisa di copy ya, itu juga bisa di. Nah, ini latihan ya. Nah, untuk pendefinisian tangki dilakukan pengukuran melalui AutoCAD pada gambar general arrangement ya. Nah, dari general arrangement kita bisa menghitung ya. Yang harus diperhatikan ya teman-teman, untuk posisi tangki itu harus kita pastikan ya. Kalau kita buat port itu harus negatif. Nanti kalau tidak negatif itu tidak akan bisa dilakukan analisa. Ya. Nah, ini teman-teman, ini kan banyak tangki nih ya. Banyak tangki, misalnya dilakukan analisa ya. Tangki-tangki itu bisa dilakukan dari gambar general arrangement, ada ruang muat, tangki itu didefinisikan. Nah, setelah itu selesai semua tangkinya definisikan, terus kita lakukan simulasi untuk kondisi perhitungan stabilitas ya. Misalnya kita coba tanya ya di sini ya. Untuk keperluan kelas kapal, berapa kondisi pembebanan
untuk perhitungan stabilitas kapal yang dimasukkan ke BKI. Nah, ini teman-teman ya. Misalnya untuk kapal cepat ya, planning hull. Kebutuhan tugas air penelitian atau approval awal di BKI biasanya menggunakan syarat minimum ya, like ship ya, full load derpatur ya. Derpatur itu berangkat ya teman-teman ya. Terus 50% consumable ya, consumable 50%, arrival ya, tiba itu 110% consumable, terus worst KG condition ya, atau VCG tertinggi ya. Ya, VCG tertinggi itu kondisi seperti itu ya. Jadi consumable itu maksudnya apa ya teman-teman? Jadi consumable itu misalnya adalah konsumsi untuk manusia dan juga konsumsi untuk mesin. Seperti itu. Misalnya mesin itu konsumsinya apa? Misalnya eh, fuel tank, ya itu ya fuel tank. Untuk manusia misalnya tangki air tawar, kayak begitu ya, tangki air tawar. Terus rival, misalnya tiba eh, untuk light ship satu ya, light ship dihitung light ship doang ya teman-teman ya. Terus derpatur ya bebannya penuh semua. Terus kondisinya consumable-nya 5%, rivalnya consumable-nya itu 10%. Terus dihitung pada kondisi KG paling paling besar ya, paling tinggi. Empat kondisi yang memastikan dalam rentang operasional kapal like ship, full load derpatur ya, full load arrival, terus balas derpatur, balas arrival 50% consumable, maksimum deck cargo operasional condition tertentu. Nah ini full load derpatur, full load arrival. Ini 21 balas derpatur terus balas arrival ya, tanpa muatan ya, tanpa muatan, balas sesuai operasi, fuel ya, fresh water store 10% ya. Nah, kondisi-kondisi pemuatan ini harus dilakukan pengecekan stabilitas apakah lolos apa tidak, kira-kira seperti itu. Dengan adanya maksud stabilitas itu pekerjaan itu lebih lebih gampang ya, lebih gampang dikerjakan. Ternyata teman-teman ya, di menganalisa stabilitas kapal di Orela juga masih menggunakan ini ya, masih menggunakan stabilitas intake, apa namanya, maksud stability kayak begitu ya, lebih presisi atau lebih mudah dikerjakan. Oke teman-teman, masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Silakan teman-teman dikerjakan ya materinya, nanti di screenshot ya pengerjaannya di grup. Harap teman-teman bisa mengerjakannya. Untuk materi yang tadi saya nanti teman-teman download
Oke, teman-teman. Saya rasa cukup ya kuliah kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Malam, Mbak. Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak.